Pernah nggak sih kalian bingung sama istilah-istilah kayak AI, machine learning, atau neural networks? Tenang, anggap aja semua itu kayak bawang bombay. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas setiap lapisannya bareng-bareng. Istilah-istilah ini kan ada di mana-mana ya. Tapi sebenarnya bedanya apa sih? Dan gimana mereka semua saling nyambung? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia visualnya. Gampangnya, bayangin aja kayak gini. Semua ini tuh konsep yang saling terkait, satu di dalam yang lain. Kayak lapisan bawang, kita bakal kupas satu persatu, dari kulit luarnya sampai ke bagian paling dalam. Oke, kita mulai dari lapisan pertama, lapisan paling luar, yaitu gagasan besarnya. Kecerdasan buatan itu sendiri. Jadi gampangnya gini, AI itu istilah payungnya. Ini tuh payung besar buat semua usaha untuk bikin mesin bisa bertindak cerdas. Mulai dari ngerti omongan kita sampai bisa ngenalin gambar. Nah, secara umum ada dua jenis utama. Yang satu namanya AI umum, yang kecerdasannya setara manusia, tapi ini masih kayak di film fiksi ilmiah ya. Nah, yang satunya lagi itu AI sempit. Ini yang kita pakai tiap hari. Coba deh pikirin asisten suara di HP atau rekomendasi film di Netflix. Jago banget kan di satu hal itu, tapi ya cuma itu aja. Selain dari kemampuannya, kita juga bisa lihat AI dari cara kerjanya. Kebanyakan AI sekarang itu masuknya ke mesin reaktif atau memori terbatas. Maksudnya, mereka cuma bereaksi sama situasi sekarang atau paling banter pakai data masa lalu dikit. Nah, kalau teori pikiran sama kesadaran diri, ini nih yang masih jadi cita-cita masa depan, yang sering banget kita tonton di film-film. Dan jangan salah, walaupun AI ini lagi heboh banget sekarang, idenya tuh udah tua banget loh. Istilah AI itu sendiri udah ada dari tahun 1956. Terus, ingat kan momen bersejarah pas komputer catur Deep Blue ngalahin jagoan catur dunia di tahun 97? Itu bukti kalau fondasinya udah dibangun puluhan tahun. Oke, jadi AI itu tujuan besarnya. Pertanyaannya, gimana cara kita mencapainya? Nah, ini yang membawa kita satu lapis lebih dalam lagi ke mesin penggeraknya, machine learning. Nah, ini nih yang jadi game changernya. Dengan machine learning, kita berhenti ngasih tahu komputer instruksi langkah demi langkah. Sebaliknya, kita kasih dia data yang super banyak, terus kita biarin dia belajar polanya sendiri. Coba bayangin deh, program AlphaGo. Dia nggak diprogram dengan langkah catur terbaik. Tapi, dia dikasih 100.000 data pertandingan, terus dia main lawan dirinya sendiri jutaan kali. Dia nggak diprogram untuk menang, dia belajar caranya menang. Itulah kekuatan machine learning, belajar dari pengalaman, tapi dalam skala supermasif. Terus, gimana sih caranya mesin ini belajar? Nah, salah satu metode paling canggihnya ngebawa kita makin dalam lagi nih, ke lapisan yang niru otak kita sendiri. Namanya jaringan saraf tiruan. Sesuai namanya, ini tuh benar-benar upaya buat niru struktur otak manusia. Tujuannya apa? Ya biar AI bisa proses informasi kayak kita. Bisa ngerjain tugas-tugas rumit, contohnya ngenalin muka orang atau suara kita. Coba dilihat perbandingan ini. Keren banget. Yang kiri itu neuron asli di otak kita. Nah yang kanan itu model matematikanya, neuron buatannya. Cara kerjanya sama persis. Dapat sinyal masuk, diproses, terus ngirim sinyal keluar. Kalau jutaan neuron buatan ini kita sambung-sambungin, jadilah otak untuk si AI. Oke, kita udah sampai di bagian paling tengah dari bawang bombay AI kita. Di intinya. Jadi, apa sih sebenarnya blok pembangun paling dasar yang jadi fondasi semua lapisan yang udah kita bahas? Jawabannya, algoritma. Anggap aja algoritma itu kayak resep. Isinya tuh instruksi-instruksi yang ngasih tahu si AI gimana caranya ngolah data, gimana caranya ngambil keputusan. Inilah yang bikin mesin bisa belajar, mikir, dan akhirnya bertindak. Tabel ini ngejelasin banget bedanya. Lihat deh, program komputer biasa itu kan kaku banget. Kalau inputnya nggak lengkap, ya udah, error, gagal. Tapi AI beda. Dia pakai pendekatan yang namanya heuristik. Artinya, dia bisa nebak-nebak secara cerdas, bisa kerja meskipun informasinya nggak komplit. Fokusnya itu bukan cuma ngolah data, tapi memahami pengetahuan di baliknya. Oke, semua lapisan udah kita kupas. Sekarang, yuk kita rangkai lagi semuanya dan lihat gimana ini semua bekerja di dunia nyata kita. Kita ambil contoh nyata ya. Tujuannya adalah kontrol kualitas.
itu lapisan AI-nya. Metodenya melatih model untuk ngenalin produk cacat, itu lapisan machine learning-nya. Otaknya pakai jaringan saras yang ngeproses gambar. Dan di intinya ada algoritma yang bikin keputusan real time. Tuh kan, semua lapisan kerja bareng. Dan hasilnya? Kemampuan buat ngerjain tugas-tugas ini non-stop 24 jam, 7 hari seminggu. Prinsip yang sama persis juga yang dipakai sama chatbot customer service, yang bantu dokter mendiagnosis penyakit, atau yang ngejalanin asisten virtual di HP kita. Dampaknya bener-bener udah ada di mana-mana. Dan ini semua baru permulaan loh. Para peneliti sekarang udah ngelihat jauh ke depan. Mereka lagi mengeksplorasi konsep kecerdasan superbuatan. Bayangin, sebuah kecerdasan yang jauh melampaui kemampuan kita sebagai manusia. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Seiring teknologi ini jadi makin canggih dan makin kuat, gimana caranya kita bisa pastiin kalau AI ini pada akhirnya bakal bermanfaat buat semua orang, buat seluruh umat manusia? Ini bukan lagi pertanyaan buat para insinyur aja, tapi buat kita semua.